Ketika terjadi pertempuran itu, menurut kisah yang disampaikan oleh YouTube-nya Darul Hashimi yang ini juga diteliti oleh Dr. Yasir Arafat, dikatakan bahwa ketika terjadi geger Sapehi, Habib Hasan atau Sumudiningrat ini, Sumudiningrat versi Abah Lutfi ya, itu sedang koordinasi gitu gampangannya di keraton. Sementara adiknya itu yang sedang berada di rumah yang dikepung oleh pasukan Inggris, sehingga wafatlah di sana, keluarganya ditahan hingga tewas, hingga wafat. Maka dikatakan makam yang di Jejeran, Bantul, Jogja itu disebut sebagai makam Habib Ahmad. Ini kan tambah kacau lagi gitu. Data lengkap buku besar tentang silsilah keluarga besar Keraton Ngayogyakarta. Tidak satu pun menyebut KRT Sumudiningrat adalah Habib. Oke, iya Pak. Dan yang terpenting wafatnya adalah di situ, dari makam di Jejeran. Di Jejeran. Bagaimana menurut Anda? Jadi kesimpulannya, makam siapakah yang ada di Semarang? Apakah memang Sumudiningrat ketika wafat kemudian dikirim ke Semarang, atau memang seperti apa? Saya tunggu komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang setia dengan channel Bejo Dunyo Akhirat. Kami doakan semoga keselamatan, kesehatan, keberkahan dunyan wa ukhrotan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video percakapan di Padasuka yang membahas Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang lagi viral. Beliau menantu Hamengkubuwono, Raja Hamengkubuwono, Kesultanan Ngayogyakarta, yang kabar terakhir diba'alawikan menjadi seorang Habib. Dan yang lucu lagi, makamnya itu ada dua. Di Jogja ada, terus versi yang lain di Semarang. Padahal meninggalnya beliau itu pada saat Perang Sapehi dan dimakamkan di Jogja. Ini kan kelihatan muskil, kelihatan yang di Semarang itu kelihatan diada-adakan. Terus sebenarnya itu yang perang itu yang dikepung Inggris itu adiknya Sumudiningrat, kan gitu. Ini loh guys. Ini seharusnya menjadi perhatian kita semua. Kalau urusan framing, urusan tipu menipu, urusan ngadali, wah, urusan cantol mencantol, cangkok mencangkok, mereka itu piawai, mahir sekali. Makanya kemarin saya ketemu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan saudara-saudara kiai-kiai yang membahas nasab Bani Ba'alawi. Beliau berkata, nasab Ba'alawi itu semakin dikaji, semakin jauh dan jauh, semakin tidak jelas dan tidak jelas, kan gitu tuh. Semakin dikaji, semakin banyak referensi kitab, semakin jauh dan jauh, semakin ambyar dan ambyar. Bukan semakin terang benderang, semakin tidak jelas ketersambungan kepada baginda Rasulullah SAW. Maksudnya seperti itu. Nah,
Pepatah mengatakan pohon buah itu tidak seumpama jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya. Kan begitu. Nah, mereka loh tempo dulu mencangkokkan nama Ubaidillah menjadi putranya Ahmad bin Isa, seumpama diteliti dari kitab nasab itu durasinya 550 tahun kan gitu. Kan itu mencangkokkan. Logis apa tidak? Kan tidak logis. Durasi 550 tahun itu kan tidak logis. Ini kan setengah abad lebih. Nah, ini dipraktikkan pula oleh mereka-mereka yang sebagai keturunannya. Ya, Sumodiningrat, seperti Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Itu kan ada dua, makamnya ada dua. Aduh, puyeng. Pusing kan? Tetapi tidak usah pusing, memang gaya mereka itu seperti itu, bikin pusing orang. Makanya Indonesia itu tidak akan gaduh kalau tidak ada orang-orang Yemen itu. Mereka itu biang gaduh, biang kekisruan, biang keonaran di negeri kita secara tidak langsung. Cuma terselamatkannya mereka itu karena memframing, membungkus dirinya dengan jargon cucu Nabi. Seumpama bukan ada cucu Nabinya, sudah rampung dari dulu-dulu itu. Selesai, tamat. Nah baru-baru ini, semenjak ada tesisnya Kiai Imaduddin, lalu mereka itu kelihatan terbongkar semua. Dari segi ilmiah putus, dari segi haliah ya tidak jelas. Tidak jelas. Apakah Rasulullah mengajarkan memalsukan nama tokoh, terus dianulir menjadi tokoh Ba'alawi? Berapa banyak tokoh-tokoh kita yang dibin-yahyakan? Berapa banyak? Ini fakta loh. Coba dipikir. Seumpama ditokohkan ke yang lain tidak masalah. Nah ini ditokohkan, diakuisi, diarahkan menuju ke tokoh mereka, golongan mereka, klan mereka. Nah ini loh yang menjadi perhatian kita semua. Terus ada yang ngomong, "Wah, ini fitnah." Ini fitnah. Loh, fitnah bagaimana? Banyak sekali bukti. Mulai jenderalnya itu mengatakan bahwa salah satu tugas saya yang dimandatkan kepada saya adalah merestorasi makam tua, makam kuno. Itu jelas kan? Terus ada lagi tangan kanannya mengatakan beliau itu punya ronsen makam. Wah, kurang apa lagi? Itu bukti loh. Semuanya itu bin Yahya, banyak menjadi Ba'alawi. Nah ini kita harus betul-betul berpikir jernih. Bukan kami memfitnah, tidak. Kami berbicara fakta dan ini harus betul-betul diluruskan. Kalau ini dibiarkan 100 tahun, ya enggak usah 100 tahun lah, 10, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang akan datang. Mereka akan menguasai semuanya. Dengan gampangnya mereka akan bilang, ini loh mbah saya, ini ada buktinya. Kamu minggir, kamu itu orang lain, kan gitu. Gitu guys. Makanya kita harus bergerak bersama-sama, kita luruskan pembelokan sejarah, kita luruskan pemalsuan makam, kita luruskan nama-nama tokoh kita yang diba'alawisasikan. Wah, kita harus bangkit, kita lawan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.